Perkenalkan, nama saya Nia Rizvani dari Angkatan 2024, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Hal semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu model pembelajaran yang inovatif, yaitu ada Project Based Learning atau yang bisa disingkat sebagai PJBL. Menurut Aziz dan Nura Chadijat, tahun 2023, model pembelajaran Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada pelaksanaan suatu proyek, di mana peserta didik ini dihadapkan pada permasalahan nyata yang memiliki makna dalam kehidupan mereka. Kemudian, bekerja secara kolaboratif untuk merancang dan menghasilkan solusi terhadap permasalahan tersebut. Proyek di sini menjadi inti dari pembelajaran yang membuat peserta didik dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar. Menurut Fahlevi tahun 2022, materi pembelajaran di tingkat SMA atau sederajat ini memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang SD maupun SMP. Guru di jenjang ini sering berfokus pada pencapaian target, kurikulum, dan latihan soal intensif. Namun, dengan diterapkannya kurikulum merdeka, paradigma pembelajaran mulai bergeser, bukan lagi menekankan pada banyaknya materi, melainkan pada pendalaman konsep dan penguatan kompetensi siswa. Dalam konteks ini, penerapan pembelajaran Project Based Learning atau PJBL menjadi sangat relevan. Melalui PJBL, siswa tidak hanya memahami teori secara konseptual, tetapi juga dapat menerapkannya dalam proyek nyata yang menantang dan bermakna. Pendekatan ini sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada siswa, sehingga mampu membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta siap menghadapi permasalahan dalam dunia nyata. Selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan model pembelajaran PJBL. Yang pertama itu adalah penentuan proyek. Jadi yang pertama, guru memulai diskusi dari permasalahan yang sering terjadi pada peserta didik, yaitu seperti banyak di antara peserta didik yang sulit untuk menabung dan mengatur keuangan dengan baik. Lalu, siswa dapat mengidentifikasi permasalahan tersebut dari berbagai sumber, lalu dapat dituangkan dalam pembuatan video kampanye dari permasalahan tersebut, yaitu kampanye literasi keuangan siswa SMA. Selanjutnya, langkah yang kedua itu adalah perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek, di mana guru dapat memulai membagi kelompok di dalam kelas menjadi 5-6 orang per kelompok. Selanjutnya, setiap kelompok ini akan menyusun rencana berupa dalam bentuk apa kampanye tersebut akan dilakukan, juga dengan membagi jadwal pelaksanaan dan pembagian tugasnya. Selanjutnya, langkah ketiga adalah penyusunan dan pembuatan produk kampanye. Jadi, materi proyek mulai disusun dan dibuat berdasarkan rancangan yang sebelumnya telah dilakukan, misalnya dengan pembuatan video edukatif dan poster. Nah, guru dapat memonitoring peserta didik dan memberi umpan balik dalam pembuatan produk tersebut. Selanjutnya, pada langkah keempat itu ada pelaksanaan proyek, di mana hasil pembuatan kampanye berupa video edukatif dan poster ini diupload di sosial media seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan poster juga bisa ditampilkan di mading sekolah sehingga produk kampanye yang telah dibuat itu dapat dilihat oleh banyak orang. Selanjutnya, di langkah terakhir itu ada presentasi dan evaluasi hasil proyek, di mana setiap kelompok ini memaparkan hasil proyeknya di depan kelas dan guru akan menjadi penilai dari hasil yang telah dikerjakan tiap kelompok. Selain isi presentasi, kepercayaan diri dan cara berkomunikasi siswa, pembagian peran dalam kelompok, dan cara kelompok menjawab pertanyaan audiens itu juga menjadi penilaian guru. Selanjutnya, dapat dilakukan evaluasi dari proses pembelajaran yang telah dilakukan tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Project Based Learning ini. Dari kelebihan model pembelajaran ini, itu yang pertama, memotivasi peserta didik dengan melibatkannya di dalam pembelajaran. Lalu, dapat menyediakan kesempatan pembelajaran dari berbagai disiplin ilmu. Lalu selanjutnya dapat membantu peserta didik menghubungkan pengalaman belajar dengan kehidupan nyata di luar lingkungan sekolah.
Selanjutnya, dapat menyediakan peluang unik bagi pendidik untuk menjalin hubungan yang lebih bermakna dengan peserta didik melalui perannya sebagai fasilitator. Selanjutnya, dapat memberikan peluang bagi peserta didik untuk menjalin interaksi dan kerjasama dengan komunitas yang lebih luas. Lalu, selanjutnya dapat mendorong peserta didik menjadi lebih aktif serta mampu menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran ini itu yang pertama membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proyek. Lalu yang kedua, memerlukan anggaran atau biaya yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaannya. Dan selanjutnya, sebagai pendidik masih merasa lebih nyaman dengan model pembelajaran yang tradisional, di mana guru berperan dominan dalam proses belajar mengajar. Lalu yang selanjutnya menuntut ketersediaan berbagai peralatan pendukung yang harus disiapkan atau dibeli. Lalu yang selanjutnya peserta didik yang kurang terampil dalam melakukan percobaan dan mengumpulkan data sangat mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan proyek ini. Lalu yang terakhir, terdapat kemungkinan sebagian peserta didik kurang aktif dalam kerja kelompok, sehingga berpotensi menghambat pemahaman menyeluruh terhadap topik yang dipelajari. Berdasarkan penjelasan mengenai model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ini itu berfokus pada keterlibatan aktif peserta didik dalam merancang dan melaksanakan proyek yang berhubungan dengan permasalahan nyata di kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman konsep secara mendalam, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Meskipun penerapannya membutuhkan waktu, biaya, serta kesiapan guru dan sarana yang memadai, PJBL tetap efektif dalam meningkatkan motivasi belajar dan relevansi pembelajaran dengan dunia nyata. Dalam konteks pendidikan saat ini, terutama dengan diterapkannya kurikulum merdeka, model ini menjadi sangat sesuai karena menekankan pada pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, bukan sekadar penguasaan materi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.